Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan PowerPoint tentang konsep korupsi dalam Islam. Kelompok 7 yang beranggotakan pertama ada Poppy Ambarini dari STP 01A, Alif Hafizi dari STP 01A, Bayu Salma dari STP 01A, Sevandra Keisha dari STP 01A, Nur Walid Bimo dari S1 10C, Sebastian Rizky dari S1 10C. Untuk pengertian, korupsi merupakan sebuah kasus yang terus diperbincangkan tiada henti hingga saat ini. Perbincangan problematika korupsi dapat ditemui di mana saja. Penyimpangan korupsi ini telah menurunkan kualitas negara kepada masyarakat. Korupsi sendiri telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik yang pada bidang apapun. Sebagai contoh dalam pembangunan korupsi menyebabkan adanya pembangunan umum bermutu rendah dan tidak memenuhi aspek kebutuhan masyarakat yang semestinya. Pendidikan anti korupsi merupakan perpaduan dari pendidikan nilai dan juga pendidikan karakter. Sebuah karakter yang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas, dan juga keluhuran. Pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini, karena pada dasarnya mereka akan berpotensi untuk berlaku secara negatif. Dunia pendidikan memiliki kewajiban untuk menciptakan generasi penerus yang berkarakter baik dan memiliki jiwa anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai inovasi pendidikan yang merespon kebutuhan masyarakat sehingga menjadikan negara ini sebagai negara yang transparan, maju, dan bebas korupsi. Wacana pendidikan korupsi didasarkan kepada pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara integratif dan simultan, yang bergerak beriringan dengan tindakan represif dari koruptor. Ciri khusus korupsi menurut Said Hussein Al-Alatas. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, adanya penipuan terhadap badan kepemerintahan, lembaga swasta, dan juga masyarakat umum. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Yang keenam, adanya kewajiban atau keuntungan bersama. Yang ketujuh, pusat dari kegiatan korupsi tersebut yaitu pada mereka yang menghendaki keputusan. Sebab turun ayat tersebut dijelaskan IBN Katsir dalam tafsirnya melalui kabar dari jalur IBN Abbas mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang menanggung hutang, sedangkan orang yang memberi hutang tidak mempunyai bukti yang kuat ketika ingin menagih hutang tersebut. Maka laki-laki yang mempunyai hutang tersebut mengingkari hutangnya dan mengadukan perkaranya pada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak dan bahwa dirinya berada dalam pihak yang salah. Setting historis inilah yang kemudian direspon oleh Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dan memperjuangkan sesuatu yang batil. Karena itu, Islam melarang keras membawa urusan harta benda kepada hakim bila yang melatar belakangnya adalah kebatilan. Surat Ali Imran ayat 161 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yaqlul yati bima gala yaumal qiyamah summa tuwafa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Maidah ayat 33 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasuluhu wasyas'auna
fil ardi fasadan ayuqatalu au yusallabu au tuqata aidihim war arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard zalika lahum hizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh sisaan yang besar. Jadi selanjutnya ada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqotu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalla minallah wallahu azizul hakim, yang memiliki arti laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang berkorupsi ataupun orang yang mencuri, karena korupsi itu sama dengan mencuri ya. Jadi orang yang mencuri tadi baik laki-laki ataupun perempuan, keduanya mendapatkan siksaan di dunia dengan bentuk potong kedua tangannya. Oke, kemudian ada surat An-Anfal ayat 27 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tahunu waha wa rasuluhu wa la tahunu amanatikum wa antum ta'lamun, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Kemudian ada surat Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang berarti dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Jadi di ayat ini, kedua ayat ini, yaitu Al-Anfal dan Al-Mu'minun ayat 8, dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh melanggar atau melanggar amanat yang kita ketahui, dan jika kita memelihara amanat tersebut maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadis yang mengatur korupsi. Yang pertama dari Mus'ab bin Sa'ad. Ia berkata Abdullah bin Umar masuk ke rumah bin Amir untuk menjenguknya karena sakit. Kemudian bin Amir berkata, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku, wahai bin Umar?" Bin Umar pun berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Salat tanpa bersuci tidak diterima, dan begitu juga sedekah dari hasil gulul." Hasil gulul adalah penggelapan harta. Lalu hadis yang kedua adalah hadis riwayat Abu Daud, yang artinya dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, bahwa seorang laki-laki sahabat Nabi mati pada perang Khabir. Kemudian sampai berita pada Nabi. Lalu Nabi bersabda, "Salatkanlah saudara kamu." Maka berubahlah wajah para sahabat karena kaget. Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya saudara kamu telah korup dalam perang di jalan Allah. Maka periksalah barangnya." Ternyata mereka menemukan perhiasan yang tidak senilai dengan 2 dirham.